Gregorius Ronald Tanur, anak ex-anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur, duduk di kursi pesakitan atas kasus pembunuhan sadis kekasihnya Dini Sera Afrianti. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 24 Juli kemarin, hakim menilai Ronald tidak terbukti membunuh atau menganiaya Dini hingga tewas. Keputusan itu membuat pengunjung sidang terkejut karena sebelumnya Ronald dituntut 12 tahun penjara dan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai 263,6 juta rupiah. Keputusan vonis tersebut diakui oleh Kasih Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana yang mempertimbangkan dua hal. Pertama, Majelis Hakim di PN Surabaya menyatakan tidak ada saksi yang menyatakan satupun penyebab kematian dari korban Dini. Kedua, penyebab kematian korban meninggal atas pertimbangan majelis hakim adalah diakibatkan dari alkohol yang berada di dalam lambung korban. Sementara itu, pertimbangan yang diambil hakim membuat lemas penuntut umum yang telah bekerja keras mengumpulkan barang bukti, termasuk juga dilengkapi hasil visum adanya tanda kekerasan terhadap korban. Kami sebagai tim jaksa penuntut umum di sini tentunya sudah secara optimal menyampaikan secara lugas dan di persidangan itu bahwa dalam hasil alat bukti seperti surat atau visum et repertum ver itu di situ sudah ditegaskan di poin ada juga itu mengenai adanya luka di hatinya itu akibat dari benda tumpul. Nah itu juga ada di korban itu pada saat itu ada bukti lindasan dari ban mobil kendaraan. Jaksa penuntut umum juga menyayangkan hakim tidak mempertimbangkan rekaman CCTV untuk menjadi bukti yang cukup untuk menjerat Ronald. Dalam video rekaman CCTV terlihat jelas Ronald melakukan penganiayaan kepada korban. Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengundang tanya itu membuat pihak Kejaksaan Negeri Surabaya langsung mengajukan kasasi dengan akan menambahkan barang bukti baru untuk memperkuat jaksa penuntut umum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini memang mengundang tanda tanya. Apalagi kita tahu dari jaksa ini sudah menuntut Ronald Tanur yang merupakan anak dari mantan anggota DPR RI 12 tahun pidana penjara atas dugaan pembunuhan terhadap kekasihnya. Kita akan mendiskusikannya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Di studio sudah hadir ahli hukum pidana Bapak Ahyar Salmi. Pak Ahyar, selamat malam. Malam, Magita. Dan juga tersambung secara virtual pemirsa ada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Bapak Joko Budi Darmawan. Pak Joko, selamat malam Pak Joko. Dan juga bergabung secara virtual. Mbak Malika. Baik, dan selamat malam Pak Ahyar. Pak Joko malam. Ya, dan nanti juga akan bergabung bersama kita nanti kuasa hukum keluarga korban yakni Pak Dimas Yemahura Alfarauk. Tapi saya sebelumnya ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, ini mungkin bisa direspon ya, vonis dari Majelis Hakim atas vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Langkah selanjutnya dari pihak Kejaksaan Negeri atau Kejari Surabaya seperti apa? Yeah. Terima kasih Mbak Malika. Tentunya langkah karena Ronald Tanur kemarin divonis bebas oleh Majelis Hakim yang menangani, tentu tim jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi. Baik. Selanjutnya pada saat mengajukan upaya hukum kasasi, apakah nanti juga akan menyertakan sejumlah bukti baru, Pak Joko? Tentunya Mbak Malika, dalam upaya hukum kasasi itu ada beberapa yang nanti kami akan kritisi tentunya dari apa sih yang sebenarnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Ronald Tanur ini, kenapa bisa bebas. Di situ dari putusan itu kita kritisi dan kita nanti akan counter dalam memori. Ya. Tentu. Ya Mbak Malika, kalau kita lihat fakta di persidangan,
kita ajukan alat bukti. Di mana di sana alat bukti itu ada beberapa, di mana ada keterangan saksi. Nah, keterangan saksi juga ada di sana, yaitu saksi pada saat setelah korban itu dilindas. Itu kita lihat juga, kita amati juga di dalam CCTV sudah. CCTV ini bahkan kita putarkan di muka persidangan, bahkan berkali-kali kita putarkan. Sehingga kalau kita cermati antara keterangan saksi, keterangan ahli ini juga selain ahli forensik, kami juga hadirkan ahli hukum pidana. Selain di sana kita jelas ada korelasi antara kejadian pada saat di bawah ada kendaraan yang dikendarai oleh tersangka Gregorius Ronald Tanur itu melindas dari korban Ani ini. Kemudian pada saat itu nggak berapa lama datanglah 2 orang satpam. Nah, satpam atau petugas keamanan di sana menanyakan kepada tersangka, terdakwa, bahwa ini wanita ini siapa? Temanmu ta? Ternyata dia tidak akui bahwa itu temannya tersangka. Kemudian ada salah satunya yang menyatakan bahwa melihat langsung bersama-sama antara korban dengan tersangka, sehingga kemudian barulah dia mengakui. Dari sini sudah jelas dia akan mengelak bahwa dia akan tidak mengakui. Walaupun tidak mengakui dari perbuatan tersebut, itu tidak dijadikan sebagai alat bukti kami. Itu hak untuk pembelaan dari si terdakwa tersendiri. Kemudian dari CCTV itu dirangkaikan dengan visum. Di sana visum dari dokter sendiri, dia menyatakan, dokter forensik dari rumah sakit Dr. Sutomo menyatakan dia ada luka-luka di sana. Walaupun memang ada alkohol yang terkandung di dalamnya, tapi alkohol itu bukan penyebab dari kematian dari korban Ani ini. Itu Mbak Malika. Oke. Artinya dari Kejari sendiri sudah akan berupaya dan bahkan sebenarnya sudah begitu bersusah payah menghadirkan sejumlah fakta, bersejumlah alat bukti. Pak Ahyar, ini kan sudah jelas ya, ada CCTV, ada visum juga, saksi juga tadi disebutkan ini sudah dihadirkan. Ada apa sebenarnya dalam vonis bebas ini, masih diputus bebas juga? Itulah yang harus diungkap oleh, ini udah tepat Pak Joko untuk melakukan kasasi. Ini harus lakukan saksi. Saya selaku mantan Komisi Kejaksaan, ini prihatin juga terhadap kasus ini. Harus menurut saya teman-teman di Kejari Surabaya berusaha membuktikan itu. Kalau dilihat dari keterangan Pak Joko, Pak Kejari tadi, udah ada 4 alat bukti sebetulnya. Yang pertama ada saksi, yang kedua itu juga ada keterangan ahli, ketiga juga ada surat visum tadi, yang keempat ada petunjuk. Saya menempatkan CCTV ini adalah di petunjuk. Jika kita lihat katakan kasus Jessica dahulu itu, CCTV ada di petunjuk. Memang dia tidak tegas diatur di dalam KUHAP kita. KUHAP mengatakan petunjuk itu dari kesesuaian bukti-bukti yang lain lah petunjuk. Tapi itu diperluas menurut saya. Jadi ada 4 alat bukti. Ya, ada 4 alat bukti sambil kita juga putarkan kepada pemirsa. Cuman di sini kelihatannya tentu hakim biar berapa banyak pun alat bukti yang ada, kalau dia berlandaskan ke 183 KUHAP, tergantung kepada yakinnya dia yakin atau tidak. Keyakinan, kalau dia nggak yakin itu susah. Nah, oleh karena itu inilah gunanya upaya kasasi tadi, upaya hukum yang dilakukan. Menurut saya memang saya belum membaca pertimbangannya ini. Inilah yang harus digali oleh teman-teman dari Kejari Surabaya. Pertimbangan hukumnya ini logis atau tidak. Oleh karena itu kita berharap nanti di kasasi itu jernih melihat. Saya nggak tahu Pak Joko, apakah dakwaannya dulu alternatifkah yang dilakukan atau bentuk apa? Kalaulah memang dia nggak yakin yang dia bilang menyebabkan kematian tadi, kalau larinya di situ mengakibatkan
penganiayaan menimbulkan kematian disebabkan oleh alkohol tadi, paling tidak penganiayaan biasa saja. Ini udah penganiayaan berat kalau menurut saya. Tentu itu akan masuk. Apakah Pak Joko melakukan dakwaan dahulu teman-teman JPU dulu di sana? Apa jenis dakwaan yang dilakukan? Apakah alternatif atau ini subsidiaritas? Nah, ini mungkin penting juga kalau tadi pasal berapa saja yang didakwakan. Kalau nggak mengakibatkan matinya, penganiayaan mengakibatkan mati orang, paling nggak aniaya udah pasti masuk kalau menurut saya. Tapi ya sekali lagi kan nih hakim yang punya kewenangan, oleh karena itu tepat. Tapi masyarakat tentu akan bertanya-tanya, kok jelas orang meninggal ini siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada yang bertanggung jawab terhadap orang yang meninggal. Ya, ini kan harusnya jelas mengundang tanda tanya ya. Dan kalaupun ada landasannya, tidak bebas ini kan orang dibebaskan kan salah satu unsur yang ada dalam pasal itu tidak terbukti. Kalaulah sekiranya alternatif atau mungkin juga dakwaannya kita tadi digunakan subsidiaritas, saya kira salah satu pasal akan kena di sini menurut saya. Kalau nggak mati mungkin dia aniaya, tentu udah katakanlah hakim yakin ini matinya dia nggak sampai ke matinya si korban ini, sampai penganiayaan aja bagaimana dia bebas di situ. Saya juga bertanya-tanya. Oleh karena itu menurut saya teman-teman Komisi Yudisial ya, ini tolong ini dimonitor juga, dikaji juga putusan ini. Masyarakat ini merindukan. Ini kan persoalan nyawa soalnya, bukan hanya penganiayaan yang biasa. Ini tentunya juga memancing tanda tanya pada sejumlah pihak. Karena bagaimana bisa vonis bebas yang ditujukan atau divonis bebas Ronald Tanur ini, padahal jelas-jelas sudah disediakan ada sejumlah alat bukti juga. Nanti mungkin bisa dijawab juga oleh Pak Joko, dan juga nanti usai jeda kita juga akan menghadirkan dari kuasa hukum korban. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Kita lanjutkan dialog pemirsa, dan saat ini juga sudah bergabung bersama kita secara virtual kuasa hukum dari keluarga korban, Bapak Dimas Yemahura Alfarauk. Pak Dimas, selamat malam. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Dimas. Tadi kita sudah mendengar respon keluarga atas vonis hakim yang tentunya keluarga sangat sakit hati dan juga kecewa. Langkah selanjutnya dari pihak keluarga, bagaimana, Pak? Ya, kami mewakili keluarga, tentu kami akan mendukung Kejari Surabaya untuk mengawal proses kasasi di Mahkamah Agung, dan kami berharap nanti hasil dari proses kasasi itu bisa maksimal mewujudkan keadilan terhadap keluarga korban, yakni almarhum Dini Sera Afriyanti. Di sisi lain sebagai kuasa hukum kami juga akan melakukan upaya, yakni melaporkan hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi 3 majelis hakim ini akan kami laporkan kepada Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung, dan juga kami juga akan melaporkan 3 majelis hakim ini kepada Komisi Yudisial. Serta saat ini juga kami melakukan penyusunan juga laporan terhadap 3 majelis ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga nanti kami berharap ada juga perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan jika kiranya nanti ditemukan adanya tindakan-tindakan atau perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi atau mungkin mengarah pada dugaan-dugaan penyuapan dalam rangka pengkondisian perkara, kami harap dapat dilakukan penindakan secara hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi juga. Begitu, Pak. Oke. Pak Ahyar, ini dari keluarga korban sendiri tadi disebutkan akan melaporkan hakim, ketiga hakim, kemudian juga menempuh ke Komisi Yudisial juga, ke MA juga. Apakah ini nanti bisa mempengaruhi terhadap vonis bebas ini? Tentu kan tidak tertutup kemungkinan itu. Kalau apalagi kalau tadi katanya langkah mau ke KPK juga ya, kita lihat nanti. Mudah-mudahan tidak ada kaitannya dengan KPK. Tapi kalau ada kaitan dengan KPK, tentu kan ini menurut saya sangat signifikan dampaknya ke putusan ini tadi. Tapi praduga nggak bersalah harus kita lakukan. Tapi langkah ke Mahkamah Agung dengan ke KY tadi menurut saya itu adalah suatu langkah yang sudah tepat. Memang itu jalurnya. Apakah ada perilaku-perilakunya yang hakim di dalam memberikan keputusannya ini yang bertentangan dengan kode etik mereka? Kalaulah sekiranya ada, tentu nanti ya
mereka akan memproses lebih lanjut. Tapi kalau itu adalah murni teknis peradilan semata, tidak ada kejanggalan-kejanggalan, tentu memang hakim ini tidak bisa diapa-apakan. Tapi sebagai upaya menurut saya itu harus dilakukan itu. Jangan kita menerima kalau kita merasa ada putusan yang tidak adil, karena keadilan itu harus kita tegakkan. Kalau ada pihak-pihak yang di dalam berperkara ada merasa yang tidak adil, tentu kan di samping dalam hal ini korban diwakili oleh jaksa JPU, tentu mereka juga bisa juga menempuh jalan-jalan yang non sistem peradilan pidana kita di luar, katakan lewat pengawasan ini tadi. Kalau pihak kejaksaan mungkin tentu agak sungkan ya, belum ada ya rasanya yang saya tahu melaporkan mungkin kejaksaan, melaporkan hakim ke KY, melaporkan kepada Mahkamah Agung. Itu adalah keluarga korban yang asli. Baik. Ya, itu adalah hak mereka, menurut saya udah bagus itu. Pak Dimas, ini kan salah satu yang disebutkan juga bahwa salah satu pertimbangan hakim memutus atau memvonis bebas Ronald Tanur karena disebutkan Ronald Tanur ini mabuk dan juga bahkan disebutkan korban ini meninggal karena sakit. Nah, dari pihak kuasa hukum korban waktu saat itu hadir di persidangan, bagaimana kemudian melihat salah satu pertimbangan dari hakim ini? Iya, saya melihat pertimbangan hakim tersebut seperti hakim ini sedang mengarang sebuah cerita dongeng, Mbak. Karena kita tahu fakta-fakta di persidangan itu sudah jelas. Ada visum et repertum yang menjelaskan bahwasanya meninggalnya korban ini karena adanya pendarahan di perut dan di dalam dada. Jadi ada kerusakan di rusuk karena ada lintasan. Kemudian ada pukulan benda tumpul di kepala, di badan, dan di kaki korban. Begitu. Terkait dengan kandungan alkohol berdasarkan hasil visum, dikatakan bahwasanya kandungan alkohol di dalam tubuh korban dalam batas normal. Artinya itu tidak menyebabkan korban ini meninggal dunia. Oleh karena itu, saya melihat pertimbangan hakim ini seperti hakim ini mengarang sebuah cerita dongeng dan berasumsi sendiri, tidak mau indahkan atau memperhatikan alat-alat bukti yang sudah disajikan oleh jaksa atau JPU. Itu. Oke, Pak Joko, saya boleh minta responnya juga kalau dari pihak kuasa hukum korban menyebut sepertinya pertimbangan hakim ini terkesan mengada-ngada, padahal sudah disediakan ada sejumlah alat bukti dari pihak kejaksaan. Ya, Mbak Malika. Selamat malam, Pak Dimas. Mohon izin, Mbak Malika, sebelumnya kami sampaikan tadi Pak Hahyar menyampaikan dakwaannya bentuknya bagaimana. Karena dakwaan ini salah satu mahkota dari penuntut umum, dan dakwaan inilah yang nanti akan diuji dipersidangkan, yang akan kita buktikan di persidangan. Dakwaan yang kita buat, yang kita ajukan, yang kita tuntutkan dalam perkara Gregorius Ronald Tanur ini dakwaan kombinasi. Jadi lengkap pitanya, yaitu pasal 338 KUHP, pasal 351 ayat 3 KUHP, juga 359 KUHP karena kelalaian. Selain itu juga kita jerat juga pasal kumulatifnya 351 ayat 1 KUHP. Mungkin bertanya, kenapa ada 351 ayat 1 KUHP? Karena sebelum terjadinya itu mobil itu melindas korban itu, sebelum masuk lift makan pulang itu terjadi pertengkaran, di sana terjadilah pemukulan, dorong. Nah, di sanalah kami menganggap itu perbuatan pasal 351-nya ayat 1 mengakibatkan luka, dengan visum et repertum apa yang disampaikan Pak Dimas tadi. Lah, kemudian ternyata apa yang kita sajikan dalam dakwaan yang tentunya sebagai dasar nanti hakim memutus tersebut ternyata diabaikan. Karena kita sudah jelas di sana kami ajukan saksi, katanya saksinya tidak ada yang menerangkan penyebab kematian daripada korban. Inilah ironis sekali bagi kami, jelas-jelas dari visum itu yang bersesuaian dengan alat bukti seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ahyar tadi, yaitu video dari rekaman CCTV, dia melindas daripada korban. Sejalan dengan bunyi visum, ada luka di sana.
Jadi tidak hanya alkohol sama sekali tidak disebutkan oleh ahli dalam hal ini suratnya juga visum et repertum dan juga keterangan ahli forensik yang kita hadirkan persidangan. Hakim menyatakan akibat kematian korban itu karena adanya alkohol yang ada dalam lambung. Sementara kesimpulan dalam visum jelas-jelas dalam surat dokter itu menyampaikan bahwa sebab kematian dari korban itu karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan benda tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat. Benda tumpul, ban melindas itu kan sudah jelas benda tumpul. Kalau kita rangkaikan tentunya dan kalau itu semua diambil alih sebagai fakta hukum oleh majelis hakim, tentunya putusannya tidak bebas. Itu menurut hemat kami. Ya. Harus. Ya, itu yang juga menjadi pertanyaan kita semua. Salah satu yang juga disebutkan alasan pembebasan tanpa syarat karena adanya niat baik dari Ronald Tanur ini yang kemudian berupaya untuk menolong korban dan juga membawa ke rumah sakit. Apakah memang dalam persidangan pada saat itu seperti itu, Pak? Salah satu alasan pembebasan Ronald Tanur ini tanpa syarat. Tentunya masyarakat luas sudah tahu, ini mengikuti dari awal sidang. Jadi kita sebenarnya kalau ada niat baik daripada terdakwa Gregorius Ronald Tanur, sejak awal dari petugas keamanan yang lindas itu menyuruh membawa korban ke dalam mobil, seharusnya kan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Tapi apa yang dilakukan? Dia dibawa ke apartemen tempat tinggalnya korban. Nah, di sana pun tidak ada inisiatif daripada tersangka ini akan dilakukan apa. Malah justru daripada saksi yang kita hadirkan yang dikemukakan di persidangan, yaitu petugas security tempat menginap tinggalnya dari korban ini, segera dibawa ke rumah sakit. Barulah dilakukan tindakan dibawa ke rumah sakit. Ini kan sudah jelas, bukan niat dari hatinya dari awal dia mau bawa ke rumah sakit. Fakta itu memang terungkap di persidangan. Kenapa fakta-fakta inilah tidak dijadikan suatu pertimbangan oleh majelis hakim? Ini sudah, padahal itu sudah terungkap dengan jelas dan gamblang di muka persidangan. Oke. Kalau gitu saya ke Pak Ahyar. Mbak Malika. Jadi sebenarnya dasar pertimbangan hakim ini apa yang paling menguatkan atau alat bukti apa yang sebenarnya paling menguatkan hakim? Karena kan sudah ada CCTV juga, ada visum juga, tapi disebutkan karena tidak ada saksi yang melihat langsung atau yang menyatakan langsung dia membunuh. Apa yang sebenarnya paling menguatkan hakim atau meyakinkan hakim? Ya, menurut saya nggak ada ya. Apalagi dikatakan tadi sebabnya. Kecuali hakim ini juga seorang dokter. Dia tahu kausalitas kematian itu apa. Tadi udah dikatakan Pak Joko, ada visum et repertum, dokternya juga dihadirkan. Kenapa? Ada benda tumpul yang mengakibatkan, ada CCTV. Ini kan kesesuaian, itu merupakan petunjuk sebenarnya. Kenapa orang ini mati? Kok malahan beliau, majelis yang mulia ini tadi berpendapat, akibatnya bukan karena itu. Nah ini mungkin saja perlu, saya nggak tahu apakah mungkin beliau ini mempunyai latar belakang pendidikan dokter juga, sehingga juga bisa mengatakan, kalaupun dia seorang dokter, nggak bisa juga menurut saya mengenyampingkan dari visum et repertum dari seorang dokter. Itu nggak sembarang orang juga yang memerlukan suatu visum tadi, dokter forensik yang bisa melakukan seperti itu kan, ada persyaratannya. Kemudian itu tadi, kalau melihat semuanya harus ada saksi orang yang melihat orang yang mati, bisa saja nanti orang yang mati ini nggak ada lagi pelakunya nanti, karena nggak ada nampak. Gimana kalau orang membunuh di tengah malam, nggak ada yang lain, tapi ada alat bukti yang lain menunjuk. Tapi karena nggak ada yang melihat langsung, inilah gunanya ada 5 alat bukti. Kalau pengakuan jarang lah ya, jarang benar terdakwa ini mengaku. Ada tapi termasuk jarang, dan dia berhak karena nggak disumpah untuk berbohong pun boleh mereka secara hukum begitu. Ada 4 alat bukti. Kalau saya berpendapat dari keterangan Pak Joko tadi, 4 alat bukti ini terpenuhi. Ada saksi, ada ahli, ada surat visum tadi, kemudian juga petunjuk
Ini kan suatu rangkaian masalah. CCTV tadi itu kan ada di situ. Ya. Jadi saya juga mungkin pengen juga membaca pertimbangan hukum dari majelis ini. Tetapi menurut hemat saya, langkah yang diambil oleh Kajari Surabaya tepat melakukan kasasi. Kita berharap nanti diperiksa oleh hakim yang mulia di Mahkamah Agung itu berpikir objektif dan jernih gitu. Oke, kita akan kawal ini bersama tentunya, termasuk juga tadi Pak Dimas menyebutkan akan melaporkan ini juga ke KPK. Jadi sebenarnya dari pihak kuasa hukum korban, dugaan apa terhadap vonis bebas dari hakim ini? Apalagi banyak juga yang mengait-ngaitkan Ronald Tanur ini karena anak dari mantan anggota DPR RI. Apa sebenarnya dugaan langsung dari pihak kuasa hukum korban? Ya, kami tidak mau menduga-duga dalam suatu forum televisi seperti ini, Mbak. Jadi kami akan membuat analisis dugaan kami dalam bentuk laporan tertulis yang nanti akan kami laporkan kepada instansi-instansi tersebut, yakni Badan Pengawas Hakim, Komisi Yudisial, dan kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipelajari dan untuk didalami lebih lanjut. Sehingga pada saat nanti itu terbukti, itu akan menjadi sebuah titik terang benderang dari kasus ini yang bisa membuka mata hati kepada seluruh rakyat Indonesia bagaimana seorang yang diduga membunuh, menganiaya hingga mati seseorang bisa diputus bebas di Pengadilan Negeri Surabaya. Baik, baik. Terakhir ke Pak Joko. Pak Joko, tadi disebutkan sudah ada upaya kasasi yang nanti juga akan dilakukan. Bagaimana kemudian upaya yang terdekat atau upaya lain yang dilakukan Kejari sejauh ini, Pak? Tentunya kami tim Jaksa Penuntut Umum yang saat ini kami selalu berharap meminta segera putusan, salinan putusan secara lengkap itu diberikan kepada kami. Kami juga sudah menyurat ke Ketua PN Pengadilan Surabaya untuk putusan bebas Ronald Tanur itu secara lengkap diberikan kami. Karena kalau kami tidak dapatkan segera putusan itu, tentunya kami tidak secara komprehensif melihat apa sih yang sebenarnya hakim dalam pertimbangan hakim sehingga itu bebas. Dan inikah nanti yang akan kami jadikan sebagai kantor kami dalam memori kasasi. Nanti kita jelaskan kenapa hakim kok dalam pertimbangannya itu tidak secara komprehensif alat bukti yang kita ajukan di persidangan. Sehingga putusannya kok berbeda dengan apa yang kita harapkan bersama. Yaitu sesuai dengan tuntutan kami pasal 338 KUHP dan kami tuntut 12 tahun penjara. Itulah kami juga kecewa, ya bukan kecewa, sangat kecewa. Karena kalau kami nilai dan alat bukti yang ada kita ajukan, seharusnya kalau itu dijadikan pertimbangan oleh hakim, putusan akan sebaliknya, yaitu pasti akan terbukti. Baik, kita akan kawal bersama-sama tentunya, tapi terima kasih sekali lagi Pak Joko, terima kasih Pak Dimas dan juga terima kasih Pak Ahyar sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.